Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di luar kota Guangling, sebuah kapal bangunan besar berlabuh di sungai Dacang yang megah. Ada bangunan 9 lantai dan 12 paviliun, yang semuanya diukir dengan balok dan bangunan yang dicat, dan antik. Banyak penumpang berdiri di atas kapal dan memandang kota Guangling di kejauhan. Ada juga penumpang yang menuruni tangga, memanfaatkan waktu berlabuh yang langka ini untuk berjalan di tepi pantai dan membeli jajanan yang sangat ramai. Ketika Sui tiba, penguasa kota Fusan, Yuan Luoxi, dan Cheng Wuyong sudah menunggu di sana. Yang mengejutkan Sui, Huang Yuncong dan Huang Qianjun juga datang. Tuan Su. Semua orang maju untuk memberi hormat. Ketika saya melihat orang-orang besar ini memberi hormat kepada pemuda Sui, mereka segera menarik banyak perhatian, dan bahkan banyak mata tertuju pada kapal. Bagaimana dengan skuire lain di sekitarmu? Sui melirik Yuan Luoxi. Aku mengirim mereka semua kembali ke Kabupaten Yunhe dengan menunggang kuda kemarin. Yuan Luoxi masih mengenakan seragam militer, berdiri di sana dengan indah, gagah berani, menawan dan cantik. Sui mengangguk, menatap Huang Yuncong dan putranya lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini?" Huang Yuncong buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Su, ini kebetulan, saya awalnya berencana untuk mengirim anak Gan Jun ke rumah pedang Qinghe untuk berkultivasi dalam beberapa hari ke depan, tetapi itu dipelajari dari Tuan Kota Fu kemarin. Tuan Su akan pergi ke kota Kabupaten Yunhe dengan kapal hari ini, jadi dia berpikir apakah akan membiarkan dia pergi dengan Tuan Su. Ketika saya bertanya hari ini, kebetulan ada beberapa kursi di kapal, jadi saya membawa putra saya dan bergegas datang." Sui tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Huang Qianjun tampak sedikit malu, siapa yang tidak bisa mendengar bahwa, kebetulan, di mulut ayahnya, Huang Yuncong sama sekali bukan kebetulan. Namun, melihat Sui tidak keberatan, Fusan dan Cheng Wuyong tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak mengeksposnya. Hanya Yuan Luoxi yang mengangkat alisnya dan berkata dengan curiga, "Paman Yong mengatakan kemarin bahwa kursi di gedung sudah penuh dipesan, dan kami masih mengandalkan hubungan dengan Tuan Kota Fu untuk mendapatkan tempat tinggal. Mungkinkah pemilik kapal itu berbohong kepada kita?" Huang Yuncong terbatuk kering, "Nona Yuan, seperti kata pepatah, uang dapat membuat hantu menjalankan penggilingan, dan dengan banyak uang, tentu saja beberapa orang bersedia menyerahkan beberapa posisi." Yuan Luoxi tercengang dan berkata, "Ternyata membuang uang, jadi saya akan melakukannya juga." "Apa yang membuang uang dan Anda akan?" Sui tidak bisa menahan tawa. Selama percakapan, tidak jauh dari sana datang seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan kulit perunggu, janggut dan rambut seperti tombak, dan kulit tegas. "Tuan tua, kita akan berlayar, apakah ini tamu terhormat yang Anda sebutkan?" Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya. Dia mengenakan kemeja tua dengan busur dan pisau di pinggangnya. Meskipun dia sudah tua, dia sangat kuat, dan ada darah samar dan udara dingin di tubuhnya. Ketika dia berbicara, dia melirik orang-orang yang hadir dan mengabaikan orang-orang muda Sui, Huang Qianjun, dan Yuan Luoxi. Hanya ketika dia melihat Cheng Wuyong, matanya berhenti sejenak, dan ada sedikit kejutan di alisnya. "Bagus." Fusan mengangguk dan memperkenalkan sambil tersenyum, "Ini Zhang Yiren, komandan penjaga di Linsang, yang dulu bertugas di tentara Qingjia, di bawah Marquis of Wuling selama 20 tahun. Kapten Wan, seni bela dirinya semuanya marah dari medan perang berdarah, dan emosinya juga sangat berani dan heroik." Pria tua berjubah abu-abu Zhang Yiren melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan tua, jangan menyanjung saya. Sekarang saya Zhang Yiren, yang merupakan kapal karam haha. Nasib ini diserahkan ke kapal pembangun ini." Tetapi melihat Cheng Wuyong mengepalkan tinjunya berkata, "Ternyata itu adalah seorang pejuang di bawah komando Lord Chen Zeng, Marquis of Wuling, tidak sopan." Wuling Hou Chen Zeng. 5 nama keluarga teratas Hou di Dazu 18 Road di luar. Chen Zeng memimpin tentara Qingjia untuk ditempatkan di sisi Suetu Yaoshan sepanjang tahun. Zhang Yiren sedikit terkejut dan berkata, "Teman saya juga mengenali markis saya."
Cheng Wuyong berkata, saya cukup beruntung untuk melihat pertempuran di mana Lord Chen Zeng memenggal kepala setan ular biru. Sikapnya lurus seperti dewa, dan saya sangat mengaguminya. Ekspresi Zhang Yiren menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata, tunggu di atas kapal, saya akan mengundang Anda untuk minum, mari kita mengobrol dengan baik saat itu. Dia melihat ke langit dan berkata, waktu untuk keberangkatan telah tiba, semuanya, silakan ikut dengan saya di atas kapal. Awalnya, Fusan berencana untuk memperkenalkan identitas semua orang, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan tua, ayo pergi. Zhang Yiren melambaikan tangannya dan memimpin dalam langkah maju. Su Yi dan yang lainnya mengikuti. Segera, semua penumpang naik ke kapal. Fusan, Ni Beihu, dan Huang Yuncong tidak menoleh ke belakang sampai kapal besar itu perlahan menghilang di atas sungai Dachang di kejauhan. Pria itu menyembunyikan peralatannya di tubuhnya dan bergerak dari waktu ke waktu. Ketika Tuan Su pergi ke Kabupaten Yunhe, saya tidak tahu berapa banyak badai yang akan terjadi. Fusan menghela nafas. Dia punya firasat bahwa dengan cara Su Yi, dia bisa dengan mudah menggerakkan naik turunnya Kabupaten Yunhe. Ni Beihu dan Huang Yuncong juga menghela nafas dalam hati mereka. Paman Qingjin, bisakah kamu melihat identitas pemuda berbaju hijau itu? Di loteng kapal yang sedang dibangun, seorang pria muda yang berdiri di depan jendela Suan bertanya dengan penuh minat ketika dia melihat Su Yi dan rombongannya mengikuti Zhang Yiren untuk naik ke kapal yang sedang membangun. Dia mengenakan jubah lavender, mahkota bulu di kepalanya, dan sabuk giok biru di pinggangnya. Yang Mulia mengirim seseorang untuk bertanya, tidakkah Anda tahu? Selain itu, seorang wanita yang bersandar di kisi jendela berbicara dengan linglung. Dia sangat bangga dengan sosoknya, meskipun dia mengenakan jubah putih pucat dan polos yang luas, dia tetap tidak bisa menyembunyikan dadanya yang menjulang tinggi dan pinggang yang dicengkeram erat, tidak ada aksesoris di tubuhnya, sangat sederhana, hanya si penindas Sai Sue mengenakan seutas gelang giok cian di pergelangan tangannya, yang membuat kulitnya putih. Paman Qingjin, kamu baik-baik saja dengan segalanya, tetapi kamu terlalu malas untuk peduli tentang apapun, itu tidak baik. Pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di dunia ini, hal-hal jauh lebih menyenangkan daripada membunuh iblis, dan tidak ada yang perlu dipedulikan. Terlebih lagi, kali ini, saya hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Anda, dan saya bisa mengurus semua hal lainnya. Abaikan saja. Seperti kucing malas, ia tidak memiliki sopan santun sama sekali, tetapi ia memiliki keindahannya sendiri yang liar dan pengap. Pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sebentar, hatinya bergoyang. Tuan, kalau begitu kamu istirahat dulu, aku akan jalan-jalan. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Berteriaklah saat dalam bahaya. Wanita itu mengeluarkan suara bergumam dari bibir merahnya, dan tertidur pada saat berikutnya. Berbahaya. Ini adalah kapal di bawah komando Markis Wuling. Bahaya apa itu? Pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu tersenyum tidak setuju, berjalan keluar ruangan, dan menutup pintu dengan lembut. Yang Mulia. Di luar ruangan, seorang pria parubaya yang ditempatkan memberi hormat, dengan temperamen kental seperti gunung. Operasi kita harus dirahasiakan, dan tidak ada orang mencurigakan yang diizinkan masuk ke kapal. Zhang Ruo, pergi dan periksa asal kelompok orang yang baru saja naik kapal bersama Zhang Yiren. Pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu mendesak, ingat, bersikap sopan dan jangan ungkapkan identitas kami. Pria parubaya Zhang Duo berkata dengan sungguh-sungguh, ini. Melihat pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu berjalan ke kejauhan, Zhang Duo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yang Mulia, kemana Anda pergi? Sat. Pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu meletakkan jari di bibirnya. Dia melihat ke pintu di belakangnya seperti pencuri, dan berkata dengan suara rendah, saya akan pergi ke Nona Cajin untuk bermain catur, jika saya dapat mendengarkan Nona Cajin memainkan lagu, itu akan lebih baik. Zhang Duo berkata dengan cemas, Yang Mulia, untuk mencegah kecelakaan, biarkan Tuan Qingjin pergi bersamamu, sehingga bawahanmu dapat yakin.
Pria muda dengan jubah ungu dan mahkota bulu mengabaikannya dan berjalan ke kejauhan. Zhang Duo tidak bisa menahan tawa pahit, yang mulia ini baik-baik saja dalam segala hal, kecuali dia terlalu romantis. Di kamar, King Jin, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba mencibir, "Oh, pria benar-benar tidak memiliki hal yang baik." Sang penulis. Hua Mingtang, Nyonya Wen meletakkan surat yang baru saja dia selesaikan di depan matanya. Surat itu ditujukan kepada Wen Lingzhao. Kontennya sangat sederhana, ide utamanya adalah memberitahu Wen Lingzhao bahwa jika Anda bertemu Suyi di masa depan, Anda dapat memperlakukannya sebagai orang yang lewat. Intinya, jangan terburu-buru untuk membubarkan pernikahan, karena menurut perkiraannya, semakin banyak Suyi menari, semakin cepat dia akan mati. Ketika Suyi meninggal, pernikahan ini dapat dengan mudah dibubarkan. Wanita tua Wen membaca surat itu beberapa kali untuk memastikan bahwa makna yang disampaikan benar, jadi dia menemukan sebuah amplop dan menyimpannya. Pada saat ini, seorang pelayan melaporkan dari luar, "Nyonya tua, barusan, Paman Suyi telah pergi dengan kapal. Jika Anda harus melempar, bukankah ini penghancuran diri? Dia tahu terlalu banyak tentang kengerian klan Su di ibu kota Giok, dan kekuatan semacam itu sudah cukup untuk membuat master seni bela diri dunia ketakutan." 399 tahun dari kalender mingguan agung, hari ke-6 bulan Februari. Suyi meninggalkan kota Guangling dengan perahu. Malam itu, di atas gunung Guimu, malam seperti tinta. Seekor kuda bangau dengan sayap seperti pisau, menembus awan tebal, dan mendarat mengambang di luar hutan persik di Guimu Ridge. Sesosok berguling dari derek dan jatuh ke tanah. Dia memakai aprikot dan jubah kuning dan merupakan seorang pemuda tampan. Dengan lembut mengusap kepala Xian He, pemuda Tao itu berkata dengan lembut, "Heier, tunggu aku di sini, aku akan datang ketika aku pergi." Berbicara, dia berjalan cepat menuju hutan persik. Sepanjang jalan, racun bunga persik yang indah memudar seperti air pasang, memberi jalan bagi pendeta muda Tao untuk berjalan. Segera, pohon persik api yang murni muncul di bidang penglihatan. Pemuda Tao menyapu matanya dan menangkupkan tangannya, "Di mana Tao Qingshan? Saya Ge Qian, dan saya di sini untuk memetik buah persik api atas perintah tuanku, Raja Ge Changling." Di pohon persik api, dalam kabut, Tao Qingshan dengan sosok kurcaci tercermin. Dia bertanya dengan curiga, "Apakah Anda keturunan Raja Menelan Laut? Ini adalah tanda dari tuanku." Pemuda Tao itu tersenyum dan mengeluarkan sebuah plakat giok, diukir dengan pola awan di atasnya, dipadatkan menjadi karakter G, dan mengguncangnya di udara. Tao Qingshan segera dengan hormat berkata, "Orang tua kecil itu tersesat, dan saya berharap tuan muda akan menebus dosa-dosanya." Ge Qian menyimpan kartu giok itu dan berkata, "Menurut tebakan tuanku, seharusnya sudah ada buah persik api yang matang sekarang, jadi kamu bisa membantuku mendapatkannya." Tao Qingshan membeku, dengan ragu berkata, "Jangan sembunyikan putramu, kamu datang selangkah terlambat, hanya malam sebelum kemarin, 3 buah persik api matang diambil." Ge Qian mengerutkan kening, "Siapa yang mengambilnya?" Tao Qingshan buru-buru menunjuk ke tablet batu dan berkata, "Tuan muda, tolong lihat." Ge Qian menoleh dan melihat garis tulisan tangan yang elegan dan serius di atasnya. Suyi mengambil 3 buah persik api pada malam keempat bulan lunar kedua dari kalender mingguan hebat. Ge Qian mengerutkan kening dan berkata, "Siapa Suyi ini?" Tao Qingshan ketakutan dan berkata, "Melapor kepada tuan muda, Suyi adalah tuan abadi yang hebat dengan keterampilan luar biasa." Dari mata lelaki tua kecil itu, dia tampak seperti seorang abadi yang diasingkan yang datang ke dunia, luar biasa dan halus. Seperti untuk asalnya, orang tua itu tidak tahu. Ge Qian merenung sejenak, dan berkata, "Dia tahu bahwa tempat ini sudah dimiliki oleh tuanku, dan dia berani mengambil buah persik api dan meninggalkan kata-katanya di loh batu. Orang biasa tidak begitu berani." Tao Qingshan berkata dengan hati-hati, "Tuan, saya pikir Tuan Abadi Suyi bukanlah orang jahat, tetapi terlihat seperti seorang ahli. Pergi temukan dia. Apakah orang ini bahkan tidak takut pada tuanku?" Ekspresi terkejut muncul di antara alis Ge Qian.
Setelah memikirkannya, dia berkata, apakah kamu ingat seperti apa tampangnya? Tao Qingshan buru-buru berkata, Tuan muda tunggu sebentar. Berbicara, dia memetik daun hijau dari pohon persik api dan menelusurinya dengan ujung jarinya, dan melihat sedikit kilatan aura, dan sosok tinggi dan tampan muncul di daun itu. Sambil memegang tongkat bambu di tangannya, kepalanya disanggul, dia melayang keluar dari debu. Ge Qian melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan ekspresi bingung, saya masih berpikir saya adalah orang tua, tetapi siapa yang mengira bahwa saya sebenarnya seorang remaja? Tao Qingshan menjelaskan dengan suara rendah, mungkin juga dia memiliki keterampilan dalam penampilannya. Bagaimanapun, seseorang seperti Immortal Master Sui tidak lagi sebanding dengan seniman bela diri biasa di dunia. Ge Qian menatapnya, kamu sepertinya takut pada Sui itu. Tao Qingshan buru-buru berkata, sejujurnya dengan putramu, untuk Tuan Abadi Sui, Xiao Lao hanya memiliki kekaguman dan kekaguman di dalam hatinya. Ge Qian mendengus. Tao Qingshan. Tiba-tiba, lidah Ge Qian meledak menjadi guntur. Tao Qingshan gemetar, mendongak tanpa sadar, dan melihat cahaya ungu samar di mata Ge Qian. Wajah halus Ge Qian memancarkan sedikit ketidakberdayaan yang tidak mudah dideteksi, dan berkata, orang tua, pencarian jiwa diserahkan kepada Anda, saya hanya ingin tahu, apa yang dikatakan Tao Qingshan adalah benar palsu. Suara itu jatuh, dan jiwanya berdenyut. Pipi halus Ge Qian menunjukkan rasa sakit, dan berkata, dengan keberadaanmu, kamu tidak membutuhkan hal-hal spiritual seperti itu sama sekali, kan? Suara serak dalam jiwa berkata, bekerja keras, nak, semakin banyak Anda membayar, semakin banyak Anda mendapatkan imbalan. Dengan kursi ini di sini, Anda adalah putra surga. Pencapaian masa depan Dao besar pasti akan 100 dan 1000 kali lebih kuat dari tuanmu saat ini. Suara itu menyihir. Ge Qian mencibir, jika lelaki tua itu begitu cakap, mengapa dia harus menyimpannya dalam jiwaku? Ketika saya bertemu guru, Anda terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun, dan sekarang Anda masih bersama saya. Saya membual, Don, apakah kamu tidak merasa malu? Suara serak itu terdiam beberapa saat, dan mendesah pelan, naga itu terjebak di kawanan dan dimainkan oleh udang, harimau jatuh dan pinggang diganggu oleh anjing. Aku khawatir, apa yang mereka lakukan? Tidak tahu saya minta. Ge Qian mencibir dan berkata dengan nada seperti anak kecil, jadilah baik, cepatlah dan beri kamu buah persik api untuk dimakan nanti. Dengan mendengus dingin, Ge Qian hanya merasa kesemutan di matanya, dan cahaya ungu yang berputar tiba-tiba muncul di pupilnya, menatap Tao Qingshan. Hanya sesaat, suara serak itu tiba-tiba memberikan sedikit kejutan, mengungkapkan rasa serius. Melihat apa? Ge Qian bertanya dengan cepat. Setelah keheningan yang lama, suara serak akhirnya terdengar, kalau begitu Sui hanyalah seorang pemuda yang menggerakkan darah, bukan monster tua dengan ketampanan, hanya apa? Ge Qian sedikit tidak sabar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria tua ini dalam jiwa dengan ragu-ragu. Di masa lalu, di mulutnya, Dewa Tanah tidak perlu dibicarakan, menunjukkan penghinaan. Kursi ini hanya bisa memberitahumu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Sui ini, dan kemungkinan besar ada rahasia besar yang tidak diketahui. Ciptaan yang hebat, bagaimana, apakah Anda ingin mencobanya? Ge Qian waspada di dalam hatinya, dan berkata dengan tenang, alasan ini tidak cukup baik, dan saya secara alami pemalu, dan tuannya berkata bahwa dia belum pernah melihat saya seperti ini. Orang yang berhati-hati harus menutupi matanya ketika dia membunuh ayam. Petik 2. Suara serak itu terdiam sesaat, lalu berkata, tapi dia mencuri 3 buah persik api dengan paksa, sebagai murid Ge Changling, bukankah seharusnya kamu kembali ke tempat itu? Yah, selama kamu berurusan dengan Sui, aku tidak keberatan membuat pengecualian. Pada saat itu, Anda dan saya akan berbagi manfaat dari ambil, jadi tidak apa-apa. Tapi Ge Qian menjadi semakin waspada. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada guru, dan guru akan memutuskan. Anak itu pengecut sampai ke intinya. Ge Qian tertawa dan berkata dengan tidak setuju, hanya jika Anda bisa hidup lebih lama,
Anda bisa hidup lebih lama, berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Jika saya mendengarkan Anda untuk berurusan dengan Sui, sekali ada sesuatu yang lain dalam dirinya aneh, tidak hanya akankah aku selesai bermain, tetapi kamu orang tua juga akan kehilangan jiwanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Taolin, jubah aprikot berkibar, tetapi kabut muncul di pipinya yang halus. Itu adalah pertama kalinya dia melihat bahwa lelaki tua berjiwa itu tidak sabar untuk berurusan dengan seorang bocah lelaki seusia dengannya. Ini membuatnya semakin waspada. Suara serak juga terdiam di sepanjang jalan. Dia tampaknya telah menyadari bahwa apapun yang dia katakan, sulit untuk mengubah keputusan Gekian. Sui, kamu mencuri buah persik tuanku, hutang itu harus dibebankan kepadamu, mungkin tidak akan lama sebelum aku akan menemukanmu. Setelah berjalan keluar dari hutan persik, Gekian menghela nafas panjang dan terbang dengan bangau. Sungai Chang besar, kapal besar. Paviliun Dino. 9, Jiazi. Tuan Su, ada 2 lantai di paviliun ini. Anda tinggal di lantai 2 dan kami tinggal di lantai 1. Yuan Luoxi berkata dengan tegas. Ada 9 lantai dan 12 loteng terpisah di kapal. Menempati satu loteng bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang. Ini juga membutuhkan hubungan khusus dan koneksi yang kuat. Misalnya, loteng No. 9 ini diperoleh Fusan melalui hubungan Zhang Yiren. Tempat ini sangat bagus. Huang Qianjun melihat sekeliling dan dipenuhi dengan emosi. Ini hanya loteng 2 lantai, tetapi memiliki halaman independen, semua jenis perabotan dan barang tersedia, dan dekorasinya antik. Sekilas yang mengejutkan. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini juga? Sui berkata dengan santai. Ini. Huang Qianjun sangat tersentuh. Kamar yang dibeli ayahnya dengan banyak uang terletak di gedung 9 lantai, dan itu juga merupakan kamar kelas 1. Tapi apa yang bisa dibandingkan dengan loteng terpisah ini? Itu dia, ada 2 kamar di lantai 2, kamu bisa tinggal di 1. Sui tidak akan peduli tentang ini, jadi dia membuat keputusan secara langsung. Huang Qianjun segera tersenyum, dipenuhi kegembiraan, dan terus-menerus berterima kasih padanya. Yuan Luoxi meliriknya dan menyadari bahwa Huang Qianjun dan Sui jelas lebih dekat darinya. Setelah semuanya dibersihkan, semua orang duduk di depan meja dan kursi di halaman dan beristirahat. Tuan Su, saya berbicara dengan Zhang Yiren sebelumnya, dan dia secara khusus mengatakan kepadanya bahwa ada 800 monster di gedung-gedung di lantai pertama hingga kelima kapal. Cheng Wuyong tiba-tiba berkata, monster-monster ini semua berasal dari Suetu Yaoshan, dan mereka adalah rampasan perang yang direbut oleh tentara Qingjia yang dipimpin oleh Marquis of Wuling, Chen Zeng. Saya menyarankan kita untuk tidak mendekati tempat-tempat itu. Monster. Sui terkejut, apa yang kamu lakukan untuk menangkap monster-monster ini hidup-hidup? Di Dazu, ada banyak gunung dan sungai yang miskin, dan tempat-tempat itu seringkali menjadi tempat berbahaya di mana monster tumbuh. Suetu Demon Mountain, dijaga oleh Chen Zeng, Marquis of Wuling, adalah salah satu dari 8 Demon Mountains yang terkenal di Dazu. Di Dazhou, menurut tingkat bahaya monster, itu dapat dibagi menjadi 9 tingkat. Monster tingkat pertama adalah yang terlemah, hanya lebih kuat dari monster. Monster tingkat 9 adalah yang paling kuat, sudah memiliki kebijaksanaan tertentu, dan memiliki kekuatan bawaan iblis. Master seni bela diri biasa harus menghindari mereka ketika mereka bertemu dengan mereka. Hanya sekte bela diri bawaan yang memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam desas-desus Dazhou, di atas monster tingkat 9, masih ada monster, yang merupakan eksistensi menakutkan yang cukup untuk bersaing dengan para dewa tanah. Tentu saja, Sui juga tahu bahwa pembagian seperti itu terbatas pada benua Azure ini. Sebagian besar monster ini akan dikirim ke kota Kabupaten Yunhe untuk dibeli oleh pasukan top itu untuk dijadikan batu asah bagi seniman bela diri untuk menyempurnakan seni bela diri mereka. Seperti Akademi Tianyuan, Rumah Pedang Qinghe, dan Gubernur Daerah. Keluarga Yuan akan membeli monster yang ditangkap dari garis depan sepanjang tahun. Cheng Wuyong menjelaskan, situasi seperti ini sangat umum di Dazu. Lagi pula, sebagai seorang pejuang, jika Anda tidak mengalami pembunuhan berdarah,
Anda tidak pantas mendapatkan gelar prajurit sama sekali. Setelah mendengarkan, wajah Huang Qianjun panas dan malu. Dia begitu besar, apalagi berburu monster, dia belum pernah melihat seperti apa monster itu. Mau tak mau dia bertanya kepada Yuan Luoxi dengan suara rendah, "Nona Yuan, apakah Anda sudah membunuh monster?" Yuan Luoxi memutar matanya dan berkata dengan jijik, "Ketika saya berusia 9 tahun, saya menikam bangau liar sampai mati dengan pisau, dan sejak itu, setiap 7 hari saya akan membunuh monster, sampai sekarang, monster yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan saya. Betapa konyolnya Anda bertanya kepada saya apakah saya telah membunuh mereka." Setelah mengatakan itu, bibir merah muda dan kristalnya sedikit terangkat, dan dia sangat bangga. "Nona Yuan, aku patah hati." Huang Qianjun memiliki keinginan untuk menyembunyikan wajahnya dan pergi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.